Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almafahir Dava Eka Saputra, NIM D400190125, kelas F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Yang pertama adalah alat dan bahan yang digunakan, yaitu sinyal generator, osiloskop, DC voltmeter, resistor, kapasitor, potensio, diode, ICLM741, transistor NMP. Rangkaian pertama yang digunakan adalah rangkaian komparator. Komparator adalah komponen elektronik yang berfungsi membandingkan dua nilai, kemudian memberikan hasilnya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Komparator bisa dibuat dari konfigurasi open loop OP-AMP jika kedua input pada OP-AMP pada kondisi open loop, maka OP-AMP akan membandingkan kedua saluran input tersebut. Hasil komparasi kedua tegangan pada saluran masukan akan menghasilkan tegangan saturasi positif dan saturasi negatif. Rangkaian kedua yang digunakan adalah penguat daya. Di sini menggunakan penguat daya kelas A. Adalah penguat yang titik kerja efektifnya setengah dari tegangan VCC penguat. Untuk bekerja, penguat kelas A memerlukan bias awal yang menyebabkan penguat dalam kondisi siap untuk menerima sinyal. Karena hal ini, maka penguat kelas A menjadi penguat dengan efisiensi terendah, namun dengan tingkat distorsi terkecil, yaitu distorsi adalah cacat sinyal. Titik kerja diatur pada seluruh fasa sinyal input diatur sedemikian rupa sehingga seluruh fasa arus output selalu mengalir. Penguat ini beroperasi pada daerah linear. Rangkaian ketiga yang digunakan adalah filter aktif. Filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi tertentu dan meredam sinyal masukan dengan frekuensi lainnya. Daerah frekuensi sinyal masukan yang dilewatkan disebut dengan passband dan daerah frekuensi sinyal masukan yang diredam disebut stopband. Titik peralihan antara passband dan stopband disebut dengan frekuensi cutoff. Filter aktif merupakan filter pasif yang diberi tambahan penguat berupa komponen aktif seperti transistor atau OP-AMP dengan menggunakan penguat. Nilai sinyal masukan akan dapat dipertahankan hingga menuju keluaran. Ini adalah rangkaiannya. Dikarenakan NIM digit terakhir saya adalah 5, jadi resistor filter pertama sebesar 45.000 ohm. Lalu resistor filter kedua sebesar 1.500 ohm. Dan potensio pertama saya menggunakan high, yaitu sebesar 75%, dan potensio kedua saya menggunakan low sebesar 25%. Di sini terdapat rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian komparator. Komparator disetting sebanding sebesar 50% karena dapat bekerja jika potensionya sebesar sama. Di atasnya potensio terdapat nilai tegangan, yaitu sebesar 15 volt. Ini. Lalu menuju ke ICLM 741 dan diode. Diode di sini digunakan untuk menjadikan gelombang menjadi datar. Lalu terdapat DC voltmeter yang terhubung ke potensio yang pertama. Ini adalah rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian penguat daya kelas A. Di sini terdapat sinyal generator, lalu terdapat kapasitor, resistor, transistor,
dan DC voltmeter. Lalu menuju ke rangkaian ketiga yang berada di sebelahnya, yaitu rangkaian filter aktif. Rangkaian filter aktif ini, yang pertama terdapat potensialmeter kedua yang senilai sebesar 25% atau low, lalu terdapat kapasitor, resistor, ICLM741, lalu dua nilai tegangan. Nilai tegangan yang atas senilai 15 volt, lalu yang kedua senilai min 15 volt. Lalu di atasnya terdapat osiloskop yang tersambung ke bagian rangkaian-rangkaian yang tadi. Maaf, laptop saya tadi tiba-tiba error, tidak bisa merecord. Lalu kita lanjutkan saja untuk play rangkaiannya. Ini adalah gelombang yang dihasilkan dari rangkaian tersebut. Pertama, frekuensinya saya atur menjadi 20 Hz, 20.000 Hz, lalu levelnya menjadi 1, dan time per diff-nya saya ubah menjadi 20 mikrosecond, dan volt per diff-nya akan saya ubah menjadi 1 semua, supaya sama. Ini saya sudah ubah semua. Untuk yang channel A, gelombangnya berbentuk datar karena di rangkaiannya terdapat dioda. Dioda ini berfungsi untuk mengubah rangkaian menjadi datar. Akan tetapi jika ini dibesarkan, akan seperti berbentuk gelombang sinus. Lalu untuk gelombang yang kedua berwarna biru, channel B, ini di rangkaiannya dari sinyal generator langsung menuju ke osiloskop. Dan untuk yang ketiga, channel C, ini gelombangnya berasal dari rangkaian penguat daya kelas A melalui DC voltmeter lalu menuju ke osiloskop. Dan untuk gelombang yang terakhir atau channel D, ini berasal dari rangkaian filter aktif. Langsung saja ke pertanyaan. Pertama, kenapa hasil gelombang channel 4 pada rangkaian seperti itu? Jawabannya, karena pada channel 4 yang potensio high itu dirubah menjadi low, sehingga mengakibatkan aliran arusnya untuk pembuatan gelombang menjadi lebih kecil daripada yang sebelumnya, yaitu channel 3. Yang ini yang menyebabkan gelombangnya lebih kecil, 25%. Lalu, soal yang kedua, hitunglah nilai frekuensi cut-off pada rangkaian tersebut. Untuk yang high, 1/2 pi kali R1 kali C1 sama dengan 1/2 kali 3,14 dikali 45.000 dikali 4,7 kali 10 pangkat min 9. Jawabannya 752,5 Hz. Lalu yang low, 1/2 pi kali R2 kali C2 sama dengan 1/2 kali 3 kali 3,14 kali 1500 dikali 4,7 kali 10 pangkat min 9. Jawabannya 22.586. Jadi hasilnya seperti ini terakhir. 752,5 sampai 22.586. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.